Si Jen ini kan tidur di kasur busa ya. Jadi tiba-tiba si Jen ini merasakan di sampingnya itu ada sosok yang tidur. Si Jen pun sontak langsung melihat ke arah kanan. Benar, ada sosok laki-laki yang mukanya itu persis di samping pipinya. Jadi bibirnya itu menempel pipinya si Jen. Si Jen langsung memejamkan mata sambil berkata dalam hati kayak, ini siapa? Kok ada sosok laki-laki? Di sini kan kos perempuan. Gak mungkin lah. Dan pas dia buang air kecil, pintunya itu ditutup kembali, dikunci. Jadi gak mungkin. Jadi ini sosok siapa dong? Jadi di video kali ini adalah lanjutan part ke-1. Jadi buat kalian yang belum nonton part 1-nya, silahkan tonton terlebih dahulu agar kalian tahu nih alur cerita ini. Jadi gak usah berlama-lama, langsung aja nih gue ceritain pengalaman si Jen tinggal di kosan berhantu selama 5 tahun. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Ingat guys, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Setelah grand opening, jadi gangguannya semakin ekstrim nih guys. Jadi masih ingat di lantai 3 yang pernah ada tragedi ketika proses pembangunan kos-kosan tersebut menelan korban, yaitu salah satu pekerja proyeknya jatuh dari lantai 3 hingga meninggal dunia. Nah, gangguan yang pertama ini juga dialami oleh salah satu penghuni kosan tersebut. Jadi setelah grand opening, kosan itu ya mulai ramai, mulai banyak yang tinggal. Jadi ya biasalah kalau kosan yang lumayan besar itu ada grupnya kan. Nah, yang buat ya si Jen karena dia yang mengelola kosan tersebut. Sebut aja itu penghuni kosannya si Amel lah ya. Jadi si Amel ini ngechat di grup, "Kak, saya mau japri," gitu. Nah, si Jen ini mengira kalau si Amel ini mau komplain masalah ya wifi atau kendala-kendala lain lah yang berada di kosan kan biasanya. Tapi setelah chat pribadi, ternyata si Amel ini mengalami ya banyak gangguan selama tinggal di kosan tersebut. Seperti kayak beras itu bisa tumpah sendiri, padahal si Amel ini nggak mempunyai peliharaan di dalam kosannya dan nggak mungkin itu bisa jatuh sendiri. Terus kayak setiap pas jam 12 malam atau jam 12 ke atas itu kamarnya ada yang ngetok-ngetok. Dan setelah Amel cek, ya nggak ada siapa-siapa dan itu sering terjadi. Sampai pada masanya Amel ini nggak kuat karena dia mengalami gangguan. Pas lagi bikin Insta Story, si Amel ini ngerekam ada bayangan sosok laki-laki yang mantul dari kaca jendelanya. Dan pantulan itu sumbernya ya dari dalam. Dan itu aneh. Seketika habis cerita tuh, si Amel mau pindah kamar. Ya si Jen nggak bisa nolak dan memperbolehkannya, tapi dengan satu syarat. Si Amel ini nggak boleh bilang ke tetangga kos-kosannya untuk menjaga privasi kos-kosan tersebut. Setelah kejadian itu, jadi jarak beberapa bulan, ada kejadian lagi nih. Jadi ada anak yang ngekos di situ, anak 2 dari Kalimantan dengan kamar yang berbeda. Mereka memutuskan keluar dari kosan dengan alasan yang sama, yaitu diganggu sama hantu. Katanya pas malam hari sering dipanggil-panggil namanya. Jadi 2 orang ini memutuskan untuk pindah kosan. Nah, si Jen ini semakin bingung nih kenapa sama kosan ini kok banyak yang komplain diganggu hantu tentunya. Jadi gangguannya semakin sering nih dialami sama penghuni kosan tersebut. Terjadi lagi nih gangguan. Jadi gangguannya ini malah terjadi sama anak baru kosan tersebut. Ceritanya baru aja nih, anak baru ngekos 3 hari di kosan tersebut.
ya izin lah sama si Jen, bilang kalau ntar malam mau ada yang main ke kosan itu. Jumlahnya 5 orang, ya mau ngerjain tugas kuliahan. Itu yang diganggu anak kuliahan ya. Pas malam hari, datanglah 5 orang itu temannya ya mau ngerjain tugas. Pas kelar ngerjain tugas, ya biasalah anak kuliahan yang ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, ketawa, ketiwi ya kan. Sampai pada masanya ketawanya itu ngelewatin batas nih. Jadi ketawa yang sampai terbahak-bahak nih. Kota M ini kan bisa terbilang dingin ya. Jadi kaca jendela itu berembun dari luar. Nah, setelah ketawa-ketawa yang sangat amat keras, tiba-tiba dari jendela luar itu ada tangan yang gedor. Padahal ya itu di luar kan lantai 3, yang nggak ada, ya manusia nggak mungkin melayang kan. Itu lantai 3 loh, logikanya malam-malam dari luar di lantai 3 kok ada tangan dari luar. Dan seketika pun mereka yang habis ngerjain tugas ini keluar teriak dan menghampiri si Jenny, ngadu lah, yaitu nunjukin foto tersebut. Keesokan harinya langsung aja nih anak yang baru ngekos ini lagi-lagi minta pindah kosan, dengan ya tahu sendiri kan gangguannya udah ekstrim banget. Tapi seiring berjalannya waktu, ya kosan ini semakin ramai nih, dan hingga pada saatnya kosan itu benar-benar full. Jadi si Jen ini ngalah pindah ke atas. Bertepatan si Ami ini baru aja nikah nih. Jadi si Ami memutuskan keluar kosan untuk tinggal sama suaminya. Dan si Jen pun memutuskan tinggal di lantai 4. Tapi si Jen di lantai 4 ini nggak sendirian, ada temennya. Nah, temennya ini kerja di salon juga, anak baru, namanya ya sebut aja si Rika. Nah, si Rika ini udah tinggal duluan nih di lantai atas sekitar semingguan. Dia nggak mau tidur sendirian kan si Jen. Si Jen ini memutuskan gabung sama Rika di lantai 4. Nah, kalau di lantai 4 ini agak berbeda ya guys ya. Jadi di lantai 4 ini kamarnya nggak terlalu banyak, cuman ada 3 kamar dan ada dapur sama toilet yang di luar. Karena itu rooftop, nggak mungkin juga buat kamar yang banyak. Di lantai 4 ini, nah baru nih si Jen ngerasain gangguannya. Gangguannya itu berawal dari si Jen baru aja pindah dan ngerasain gerah. Si Jen malam-malam nih ngerasain gerah ya guys ya. Jadi dia pengen mandi, tapi ya mager, biasalah anak cewek. Alhasil si Jen ini memutuskan cuman beres-beres doang ya, cuci muka dan gosok gigi. Tapi anehnya pas gosok gigi, si Jen ini denger dari balik tembok ya, jadi belakangnya gitu. Belakangnya itu ya udah nggak ada apa-apa ya, tanah lapang. Itu dia dengar ada suara cewek nangis. Nah, si Jen di sini nih baru ngerasain apa yang dirasain penghuni-penghuni kos yang keluar ini. Si Jen pun dalam hati berkata kayak, wah ini siapa yang nangis malam-malam, kok ada yang nangis gitu. Dan anehnya itu di belakangnya yang gak ada apa-apa. Seharusnya sih ya suara itu gak mungkin bersumber dari belakangnya, tapi nyatanya emang benar-benar bersumber dari belakang dinding tersebut. Si Jen pun langsung bergegas mengelarkan bersih-bersihnya nih, langsung masuk ke kamar dan menceritakan kepada Rika. Tapi Rika malah tutup kuping, katanya udah stop, gua nggak mau denger. Mungkin ya Rika selama tinggal di atas sendirian ini ya sering diganggu ya. Jadi saking seringnya gangguan-gangguan di kos tersebut, ada kejadian lucu nih guys. Jadi posisinya si Jen sama si Rika ini siap-siap buat tidur, tapi malah pintu kosannya itu ada yang ngetok. Setelah mendengar ketukan pintu tersebut, jadi sontak nih mereka berdua merangkak mendekati pintu, tapi dia kayak nyuput gitu loh. Takutnya ada hantu yang masuk ke kamarnya tiba-tiba, soalnya pintunya itu nggak dikunci guys. Tapi setelah menunggu selama 30 menit, itu suaranya hilang gitu aja. Dan tiba-tiba HP-nya si Rika ada notif.
Ternyata yang ketuk-ketuk itu adalah teman Rika. Katanya, "Mbak, tadi saya ketok-ketok pintu, kok nggak ada yang bukain ya?" Nah, mereka langsung ketawa tuh, saking seringnya gangguan. Jadi temennya sendiri pun dianggap hantu, guys. Gangguannya nggak berakhir sampai situ, guys. Jadi gangguannya malah semakin tambah seram nih. Ya menurut gua gila sih ini. Jadi gangguannya lagi terjadi ketika Rika ini libur kerja. Jadi Rika itu orang daerah-daerah situ doang. Jadi ya Rika ini memutuskan pulang ke rumahnya. Dan si Jen ini sendirian nih, tapi gangguannya ini pas siang hari malahan. Jadi diceritakan si Jen ini lagi tidur siang, sekitar jam 2, bangun-bangun jam 4. Tapi selama itu si Jen mengalami kelindihan. Dia merasakan ada sosok perempuan berambut panjang dan memakai baju putih yang menduduki kakinya. Wah, serem gak tuh? Ketika sosok itu pergi, tiba-tiba ya si Jen bisa kebangun dari tidurnya. Dan si Jen pun memutuskan untuk mandi karena dia mau beres-beres salonnya di lantai 1. Setelah kelar mandi, dia langsung bergegas ke lantai 1 untuk beres-beres kantornya. Sampai tibalah waktu maghrib. Setelah waktu maghrib tiba, ya biasalah si Jen ini pengelola kosan, jadi harus menyalakan lampu yang semua di lantai, dari lantai 1 sampai lantai 4. Pas nyalain di lantai 1 sampai lantai 3 ini ya normal-normal aja. Tapi ketika pas nyampe di lantai 4, ya di kamarnya, dekat kamarnya itu kan ada meja makan. Jadi dia pas mau nyalain lampu, si Jen ini melihat ada sosok sama persis nih apa yang dialami tadi pas siang hari kelindihan. Jadi sosok itu muncul di meja makan, duduk membelakangi si Jen. Si Jen pun gak bisa berkata-kata, hanya melihat tanpa berkedip. Saking lamanya si Jen memandangi sosok itu, si Jen berkedip lah tuh. Tiba-tiba ya sosok itu hilang. Pas si Jen berkedip, si Jen pun langsung bergegas, ya nggak mikirin apa-apa lah karena udah saking seringnya nih. Nah oke guys, jadi gangguannya ini masih terus berlanjut dan semakin parah. Setelah selang beberapa bulan setelah kejadian tersebut, si Rika, teman satu salonnya ini, memutuskan untuk resign. Dan kebetulan juga di lantai 2 ini ada salah satu kamar yang kosong. Jadi si Jen memutuskan balik lagi ke lantai 2 untuk tinggal di sana. Tapi kamarnya ini beda sama dulu awal pas dia nyampe. Jadi kamar yang baru si Jen tinggali ini adalah persis di tengah-tengah sangga utama atau tiang beton lah. Tumpuan bangunan kos-kosan tersebut. Mungkin dari kalian udah pernah denger nih, kalau saka atau tiang utama bangunan itu biasanya dipakai lalu lalang atau gerbang dimensi lain. Tapi si Jen pun ya biasa aja gitu, karena udah saking seringnya mengalami gangguan-gangguan. Si Jen pun tinggal di situ awal-awal ya normal-normal aja. Tapi hingga pada masanya si Jen lagi-lagi mengalami gangguan. Itu ceritanya si Jen bangun subuh sekitar jam 5 lah. Dia merasakan ingin buang air kecil. Jadi ya Jen langsung ke kamar mandi untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil, si Jen melanjutkan untuk tidur kembali. Setelah mencoba untuk tidur sekitar 15-an menit. Nah, di sini nih si Jen mengalami gangguan lagi. Jadi setelah Jen berusaha tidur selama 15 menit, nah si Jen ini kan tidur di kasur busa ya. Jadi tiba-tiba si Jen ini merasakan di sampingnya itu ada sosok yang tidur di sampingnya. Jadi busanya itu kayak kempes. Si Jen pun sontak langsung melihat ke arah kanan. Benar, ada sosok laki-laki yang mukanya itu persis di samping pipinya. Jadi bibirnya itu nempel pipinya si Jen. Wah, gila sih itu. Si Jen langsung memejamkan mata sambil berkata dalam hati kayak, ini siapa? Kok ada sosok laki-laki? Di sini kan kos perempuan. Gak mungkin lah. Dan
pas dia buang air kecil, pintunya itu ditutup kembali, dikunci. Jadi nggak mungkin. Jadi ini sosok siapa dong? Si Jen pun merasa gelisah dan panik. Nah, si Jen membaca ayat-ayat kursi yang ya doa-doa yang bisa dia ucapkan. Tapi anehnya, sosok ini malah mengikuti apa yang diucapkan sama si Jen. Jadi kerasa banget karena bibir sosok ini nyentuh pipi si Jen. Jadi ya semua yang diucapin si Jen itu diikuti malah dengan sosok ini. Si Jen pun semakin panik nih. Di sela kepanikan si Jen nih, si Jen tiba-tiba merasakan kayak ada yang meluk. Nah, si Jen langsung sontak ngelirik ke arah bawah. Dan benar, ada tangan yang sangat pucat nih, ada berada di atas persis perutnya si Jen. Si Jen pun tambah ketakutan. Dan si Jen pun hanya bisa memejamkan mata dan berkata dalam hati, ini kalau emang beneran, kalau ada yang meluk, si Jen ini berhitung 1-3. Kalau emang ada yang meluk, ya si Jen gak bisa gerak. Dan si Jen pun berhitung 1, 2, 3. Dan beneran si Jen gak bisa bergerak sama sekali. Jadi itu kejadian bener-bener nyata atau real. Si Jen pun gak bisa ngapa-ngapain, hanya pasrah dan memejamkan matanya terus-menerus. Hingga pada saatnya ada suara ketokan pintu nih, dan ada suara yang memanggil si Jen. Ternyata yang memanggil si Jen adalah tetangga depannya, yaitu Mbak Uki. Jen, Jen, panggil Uki memanggil si Jen. Dan tiba-tiba sosok itu menghilang. Barulah si Jen bisa terbangun dari tidurnya. Si Jen pun langsung bergegas membuka pintu dan menceritakan kepada Uki, ya apa yang terjadi tadi. Si Uki pun langsung menyarankan buat buruan mandi dan jangan beresin tempat tidur, sekalipun lampu jangan dimatiin. Lalu si Jen pun ya nurut apa yang dikatakan Kak Ami ini. Setelah itu ya si Jen lalu bekerja seperti biasanya. Tapi pas kelar kerja, si Jen pun mengundang orang pintar untuk menanyakan, kok kenapa saya kok diganggu terus-menerus sampai seperti ini. Ternyata orang pintar itu adalah satpam kos-kosan tersebut. Lalu orang pintar ini atau Pak Satpam ini menanyakan, emang tidurnya gimana? Ini kan pas emang tiang utama. Jadi dilihat sama Pak Satpam itu, tidurnya si Jen itu ya seperti orang di makam menghadap kiblat dia. Nah langsung dibilangin lah ke Jennya sama si Satpam itu, coba diubah tidurnya, arah tidurnya maksudnya, biar nggak kejadian kayak gini lagi. Lalu si Jen pun menuruti apa perkataan dari Satpam tersebut. Ya langsung merubah atau mendekorasi ulang lah, biar tidurnya nggak seperti awal. Tapi anehnya di sini nih guys, si Jen setelah mengalami atau ada yang tidur bareng sama si Jen, jadi aura mukanya si Jen ini kayak nggak menarik lagi, kayak ketutup auranya. Kata teman-teman rekan kerjanya, si Jen ini mukanya ya bisa dibilang agak sedikit membosankan sekarang setelah apa yang terjadi. Si Jen pun lalu menanyakan kembali kepada Pak Satpam nih, Pak emang bener muka saya ini kok katanya beda, nggak kayak dulu, kayak ada sesuatu yang menutupi mukaku, kayak auranya ketutup gitu. Lalu Pak Satpam itu menjawabnya, emang dulu pernah ada orang suka sama si Jen dan nggak Jen terima. Dan Jen pun menjawab, selama ini ya nggak ada kontak sama cowok Pak di sini. Ya berarti yang menutup auranya bisa jadi ya sosok yang meluk si Jen itu. Lalu Pak Satpam tersebut menyarankan si Jen untuk meruat atau mandi bunga pas malam hari. Jadi malamnya itu si Jen langsung disuruh mandi nih sama Pak Satpam, mandi bunga 7 rupa. Dan yang mandiin ya istrinya Pak Satpam itu dan ditemani teman-temannya. Dan setelah kelar mandi, si Jen pun disamperin nih sama Pak Satpamnya. Dan ya kayak dijumpa jampi gitu, dan ditiupkan ke arah mukanya si Jen.
Nah, setelah itu si Jen suruh istirahat nih sama Pak Satpam. Dan keesokan harinya benar banget, auranya si Jen ini berubah kembali seperti semula. Setelah mandi kembang atau si Jen ini diruat, dikira di kos-kosan itu gangguannya bakal berhenti. Ternyata enggak, masih terus berlanjut. Ceritanya, jadi si Uki sama si Jen ini satu lantai di lantai 2 dan berseberangan. Jadi ya hadap-hadapan gitu kamarnya. Jadi suatu malam diceritakan si Jen ini udah persiapan tidur, ya udah pakai skincare gitu. Dan tiba-tiba mendengar, itu kan kamar si Jen sama si Uki itu hadap-hadapan deket sama tangga. Jadi tahu kan kalau tangga itu ada pegangannya. Dan si Jen ini mendengar kayak pegang tangga itu ada yang menggaruk-garuk kayak orang garuk pakai kuku ya. Si Jen pun langsung mau menghubungi si Uki ini. Dengar apa enggak? Pas lagi mau ngechat, tiba-tiba ternyata si Uki malah ngechat duluan. Lu denger nggak suara di tangga? Ternyata si Uki juga dengar. Nah, mereka diskusi dah tuh mau ngecek apakah yang terjadi di luar atau di tangga tersebut. Setelah mengecek dan tidak ada apapun, jadi mereka berdua pun masuk ke kamarnya masing-masing. Dan setelah beberapa saat, bunyi itu kembali terdengar dan ya cukup mengganggu. Dan si Jen pun berinisiatif untuk menelpon Pak Satpam. Dan dia bilang si Jen ke Pak Satpam itu, "Pak, kayak dengar suara aneh nggak di tangga?" Satpam itu malah mengira kalau si Uki dan si Jen ini masih bersendam gurau atau masih bercandaan di tangga. Jadi suara itu sampai kedengaran juga sama Pak Satpam. Si Jen pun meminta Pak Satpam untuk mengeceknya. Dan setelah dicek Pak Satpam, suara itu pun menghilang. Setelah kejadian di tangga tersebut, lalu selang beberapa bulan kemudian, si Jen ini mengira gangguannya bakal berhenti. Namun tidak, gangguannya masih berlanjut. Jadi diceritakan gangguan ini dialami sendiri. Lagi-lagi si Jen pas mau tidur, lagi berbaring gitu di bednya, si Jen melihat horden jendelanya itu gerak-gerak sendiri. Ya, si Jen cuman bisa mantengin lagi-lagi dan merasa kayak hal yang udah biasa sih. Tapi di sini ada yang aneh nih. Jadi di kolong bed tidurnya itu ada suara kayak plastik gitu. Nah, tapi si Jen ini berpikir kalau di bawah kolong tidurnya itu emang benar-benar bersih. Nggak ada dia nyimpen barang apapun. Tapi kok ini ada suara plastik. Lalu dia segera mengeceknya. Melihat dia tuh, dia jongkok, duduk jongkok dan memandangi kolong bednya tersebut. Ya, tidak ada apa-apa. Dan si Jen kembali lagi ke tempat tidurnya. Dan kejadian terulang lagi. Lagi-lagi horden jendelanya bergerak lagi. Dan si Jen nggak peduli. Dia malah memilih untuk langsung tidur. Nah, di sini nih, sosok laki-laki yang misterius itu tiba-tiba muncul lagi. Si Jen ngerasa ada yang memeluknya lagi nih. Jadi ada sosok tangan yang pucat. Sosok tangan itu nembus dari kasurnya si Jen. Jadi cuman dari tangannya meluk dari belakang dan ya seperti itulah. Pada saat itu si Jen merasa takut, ya campur aduk takut dan emang benar-benar kesel. Nah, si Jen langsung lah semua kebun binatang itu keluar. Jadi bisa dibilang si Jen ini berkata kasar. Dan seketika pun sosok itu tiba-tiba menghilang. Keesokan paginya, si Jen kembali bercerita kepada Mbak Uki. Pas mau mandi, dia bercerita dahulu. Kok pagi-pagi udah marah-marah? Ya, si Jen cerita deh tuh.
apa yang dialami lagi semalam. Jadi si Jen ini total tinggal di kosan berinisial kota M ini selama 5 tahun. Dia baru resign di tahun 2021 kemarin. Nah, mungkin ceritanya cukup sekian. Menurut kalian gimana tuh pengalaman si Jen setelah tinggal selama 5 tahun di kosan yang gue ceritain ke kalian? Kira-kira gimana? Silahkan komen di kolom komentar. Jadi segitu aja ya guys ya, cerita dari Jen ini. Barangkali kalian punya cerita horor atau pengalaman hidup yang horor, silahkan kirimkan cerita kalian ke Gmail Jingga Project. Nanti kita taruh di link deskripsi. Jangan lupa juga follow Instagram kami. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan di like dan di komen, di share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Jadi segitu aja dari gua, and see you next video.